Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina, NIM 09115814200014 dari Prodi Kewirausahaan. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan apa itu segmentasi pasar dan target pasar jasa. A. Segmentasi pasar jasa. Segmentasi pasar jasa adalah suatu proses untuk membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih homogen, di mana tiap kelompok konsumen dapat dipilih sebagai target pasar untuk dicapai perusahaan melalui strategi bauran pemasarannya. Dalam setiap segmen terdiri dari individu dengan kebutuhan dan keinginan yang sama dan mempunyai respon yang sama terhadap usaha pemasaran yang ditawarkan. B. Prosedur segmentasi pasar jasa. Ada 3 langkah dalam mengidentifikasi segmen pasar, yaitu survei, 2 analisis, dan 3 pembentukan profil. Pertama, tahap survei. Pada tahap ini, periset harus melakukan wawancara untuk mencari penjelasan dan membentuk kelompok fokus untuk mendapatkan pemahaman atas motivasi, sikap, dan perilaku konsumen. Selanjutnya, periset menyiapkan kuesioner dalam rangka untuk mengumpulkan data mengenai atribut yang dibutuhkan. Kedua, tahap analisis. Periset menerapkan analisis faktor terhadap data untuk membuat variabel-variabel yang berkorelasi tinggi. Kemudian periset menerapkan analisis kelompok untuk menghasilkan jumlah segmen yang berbeda-beda secara maksimum. Ketiga, tahap pembentukan. Masing-masing kelompok dibentuk berdasarkan perbedaan sikap, perilaku, demografis, psikografis, dan pola media. Masing-masing segmen dapat diberi nama berdasarkan sifat-sifat dominan yang ada pada kelompok tersebut. C. Target pasar jasa. Targeting adalah proses penyaksian produk, baik barang maupun jasa, atau pelayanan terbaik sehingga benar-benar berada pada posisi yang terbaik guna mencapai keberhasilan. Setelah perusahaan mengidentifikasikan peluang segmen pasar, selanjutnya adalah mengevaluasi beragam segmen tersebut untuk memutuskan segmen mana yang menjadi target market. Dalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda, perusahaan harus melihat 2 faktor, yaitu daya tarik pasar secara keseluruhan serta tujuan dan sumber daya perusahaan. Perusahaan harus melihat apakah suatu segmen potensial memiliki karakteristik yang secara umum menarik seperti ukuran, pertumbuhan, profitabilitas, skala ekonomi, risiko yang rendah, dan lain-lain. Perusahaan juga perlu mempertimbangkan apakah berinvestasi dalam segmen tersebut masuk akal dengan mempertimbangkan tujuan dan sumber daya perusahaan. D. Positioning jasa. Positioning berhubungan dengan upaya identifikasi, pengembangan, dan komunikasi keunggulan yang bersifat khas serta unik. Dengan demikian, jasa perusahaan dipersepsikan lebih superior dan khusus dibandingkan dengan jasa pesaing dalam persepsi konsumen. Fokus utama positioning jasa adalah persepsi pelanggan terhadap produk jasa yang dihasilkan dan bukan hanya sekadar produk fisik. E. Kriteria positioning jasa. 1. Kajian terhadap konsumen. Dengan menawarkan ide perancangan pernikahan dari konsep tradisional hingga modern dengan tampilan elegan dan mewah dan sesuai dengan pilihan calon konsumen. Masalah budget akan disesuaikan dengan kelas sosial konsumen, dan sesuai dengan misi, kami akan memberikan pelayanan secara kekeluargaan. Apa yang diinginkan konsumen, kami akan berusaha secara maksimal agar tidak mengecewakan konsumen. 2. Kajian pada kapabilitas perusahaan. Letak keunggulan pada usaha kami adalah member budget sesuai dengan budget konsumen jika sepenuhnya konsumen memberikan mandat kepada kami. Selain itu, kami tidak hanya melayani kelas menengah atas tetapi juga melayani menengah bawah. Dengan itu, masyarakat akan tahu bahwa bisnis kami tidak memandang 11 kelas sosial, apalagi ditambah pelayanan kami yang dilakukan secara kekeluargaan oleh Umushi Wedding Organizer. 3. Kajian pada pesaing.
Hal yang mungkin tidak dimiliki oleh pesaing lain adalah paket wedding yang kami sajikan sesuai porsi kelas sosial dan sesuai budget konsumen. Ditambah lagi, tim kami akan mendalami keterampilan bahasa Inggris karena kami tahu bahwa bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang mana akan selalu digunakan dimanapun. Apalagi istilah-istilah yang ada dalam WO akan selalu menggunakan bahasa Inggris.